Oke, bismillah. Kita mulai video yang terakhir adalah pengolahan data di Hekras. Pengolahan data ini menggunakan Hekras yang paling terakhir ya. Jadi kalian kalau mau download di Google itu pilih yang paling update. Pertama, dalam Hekras itu jelas kita bikin project baru. Saya ulang ya, kecepatan. Jadi klik file, new project, itu untuk menamakan file yang pertama. Misalkan ini judulnya tugas underscore uas underscore rino. Ini nama saya. Kemudian tinggal di oke. Oke lagi. Nah, di sini pastikan dulu option kita pilih sistem internasional. Tapi ingat, kalau yang komputernya belum di setting, harus di setting dulu di control panel. Kita ke control panel, pilih yang clock region, pilih yang change date time format. Nah, nanti di tampilan ini kalian pilih yang additional setting. Ini harus ya, desimalnya titik, kemudian digit grouping simbolnya koma gitu. Harus. Oke, kemudian kalau saya sih udah di setting. Kemudian kita langsung buka Rasmapper yang gambarnya peta kayak gini. Rasmappernya tinggal kita buka, pertama kali adalah klik project. Project, klik set projection. Nah, di set projection ini kita harus ambil titik koordinat yang sudah kita buat. Saya simpan di desktop yang demnas underscore crop underscore uas underscore fix .prj. Ingat, .prj ini yang dihasilkan dari global mapper. Kemudian kita klik open, kemudian apply. Sudah, kemudian oke. Setelah projection beres, kita pilih terrain. Terrainnya dicentang dulu, kemudian klik kanan. Terrainnya diklik kanan, pilih create a new raster terrain. Create a new raster terrain, kemudian pilih tanda plus. Kita ambil di desktop. Terrainnya itu pilih yang ini nggak ada di desktop, tidak ada, jadi harus diubah dulu raster datanya ini supaya muncul semua dengan all file yang bawah. Nah, ini kan keluar semua. Tinggal pilih yang asc.asc. Kita cari. Nah, ini demnas crop was fix.asc. Kemudian open. Ingat ya, .asc. Kalau yang awal tadi .prj, sekarang .asc. Kemudian kita create. Terlep, dah. Oke. Nah, di sini ini udah nggak ada kelihatan peta sama sekali. Di sini nggak ada kelihatan sungai. Bahkan ini relatif ngaco datanya, tapi nggak masalah. Ini bisa kita akali dengan cara diolah, kita munculkan map layernya. Nah, ini map layernya kita nyalakan dulu, kemudian klik kanan map layernya, kita pilih add web imagery. Setelah add web imagery, kita pilih yang Google Hybrid, jadi dua-duanya ya. Google Hybrid itu perpaduan antara map dan satelit. Kita oke. Nah, di sini kalau kita lihat yang saya analisis itu bakal dari sini ke sini. Nah, kayak gini batasannya. Jadi langsung aja kita olah. Yang pertama dibuat adalah geometris. Kalau udah ada sungainya, kita ubah geometris. Geometrisnya kita centang, kemudian kita klik kanan. Geometris, centang, klik kanan, pilih add new geometry. Kita tulis geometri uas. Oke, kemudian oke. Setelah itu dalam geometri tersebut kita klik kanan edit geometri. Pertama, kita buat dulu rivernya. Kita klik river, kita breakdown tanda plus ini, river tersebut kita pilih yang awal adalah river. Jadi river dulu aja. Jadi rivernya kita klik, kemudian kita gambar di add new feature. Nah, di sini mulai dari, seingat saya dari sini. Jadi kita zoom saja. Itu untuk bikin as sungainya perlahan. Seperti ini. Ini mungkin akan menentukan hasilnya nanti ya. Soalnya kan as sungai itu harus didefinisikan. Sedangkan kalau sampai salah nggak simetris, ya otomatis nanti ngaco gambarnya. Tapi nggak masalah, karena ini hanya latihan.
Kalau pengen akurat banget ya harus diukur, nggak dengan cara kayak gini. Ini yang kelihatan airnya saja. Oke, kayaknya masih terus sampai sini, sampai ada jembatan. Naik terus. Nah, kalau sudah klik 2 kali, klik. Nah, kemudian kita namain di sini nama sungainya Tugas UAS saja, atau enggak Sungai UAS, Sungai UAS. Reach name-nya juga sama, UAS. Kemudian oke. Nah, ini dengan bantuan si map layer kita jadi tahu deh. Kalau kita hilangkan centang map layernya, oh ternyata seperti ini elevasinya. Ini saya juga khawatir salah ya, tapi biarinlah, kalaupun harus salah, memang seperti ini adanya kan. Kemudian kita buat berikutnya adalah bankline, atau enggak usah bankline, bankline tetap. Kita harus bikin bankline, kita buat di map layer, dinyalakan lagi, kita pilih yang banklines. Banklines ini kita klik, kemudian kita bikin dari kiri dan kanan sepanjang tadi. Klik. Oke. Ini terus saja kita tuntaskan sebelah kiri dulu. Ini yang bikin berat sebenarnya map layernya, karena dia perlu koneksi internetnya kencang. Nah, kalau sudah beres, klik 2 kali, klik. Kemudian kita bikin lagi yang sebelah kanannya. Ini untuk tepian kanan, banklines yang sebelah kanan. Kita klik dari sini, seterusnya kita lanjut. Ini sebetulnya nggak mesti harus panjang-panjang sungainya, karena nyapein juga ya. Padahal pada intinya kalau udah bisa ya udah bisa, nggak mesti harus sepanjang ini. Tapi ya sudahlah, udah terlanjur. Kemudian ini sudah beres, kita tinggal bikin cross section. Pilih cross section, kemudian cross sectionnya cukup 2 saja ya. Jadi cukup cross section yang dari tepi sini ke tepi sini, nggak usah panjang-panjang. Ini yang hulu, kemudian satu lagi yang hilir. Dari kiri ke kanan. Sudah. Kira-kira seperti itu. Kita sudah bikin geometrinya, kemudian beres ini tinggal di save. Klik file, kemudian save. Sudah beres, kita close. Sudah kita tidak butuhkan. Oh ini, do you want to save? Yes, save dulu. Nah, setelah di save, kita masuk ke di bawah run ada tulisan edit geometric data. Nah, ini yang paling pokok. Tadi RasMapper sebenarnya hanya alat bantu saja. Nah, di sini kita akan muat file yang tadi kita save dengan cara klik file, kemudian open geometry data. Nah, ini yang sudah save tadi, geometri UAS, kemudian oke. Nah, jadilah seperti ini data yang kita buat tadi. Di sini
karena kita cuman bikin 2 cross section, nanti akan kita bikin cross section yang banyak dengan interpolasi. Tapi sebelum diinterpolasi, kita harus beri tabel manning dulu dengan cara pilih table, kemudian pilih manning n or k value. Nah, setelah ini isi dulu yang bagian ini, semuanya kita blok atasnya, kemudian tulis 0 titik salah kita blok, kemudian kita set value. Nah, set value ini 0,03 karena ini adalah angka manning kekasaran. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu semua beres, barulah kita interpolasi cross section ini jadi banyak dengan cara tool, kemudian cross section interpolation. Pilih between, karena kita udah bikin 2 ya, berarti di antaranya. Kalau within a ridge, jarak ridge tertentu. Nah, ini kita between ridge aja. Setelah pilih yang between, kita maksimum distance. Jadi per berapa meter nih? Kita pilih, karena ini jaraknya tadi 1 kilo ya. Kita pilihnya per 100 aja, berarti tulis 100 per 100. Setelah itu kita pilih yang bawah, generate. Setelah di generate, baru kita pilih yang interpolate new cross section. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita close. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini banyaknya. Ini bebas ya, boleh berapa aja lah. Mau dikit kayak, mau dibanyakin kayak, tergantung tadi jaraknya. Kalau bagi saya ini cukup, untuk geometris cukup ya. Kemudian kita klik file, kita save geometry data. Sudah punya 2 save file. Yang pertama save file untuk filenya, yang kedua adalah save file geometrinya. Tinggal sekarang save file untuk data airnya. Data air itu kita pilih yang di bawah option, pilih yang unsteady flow data. Unsteady itu berarti berubah terhadap waktu. Kita awal mulanya di sini kan ada hulu dan hilir. Untuk hulu di boundary conditionnya, untuk hulu kita pilih yang flow hydrograph. Nah, flow hydrograph ini kita mulai masukkan data. Di sini pilih yang fix start time, kemudian tanggalnya tanggal hari ini ya, tanggal today. Oke. Kemudian tanggal today 22 Januari, di sini waktunya mulai dari jam 1 saja biar mudah diingat. Jam 1.00. Kemudian jam 1.00 boleh pakai tanda pemisah, boleh tidak. Kita masukin mulai dari jam 1 ini. Jam 1 itu yang sebelah kiri date. Untuk yang simulation time ini nggak ada pengaruhnya dengan yang kiri, karena mulainya dari 0, 1 dan seterusnya. Jadi mulainya tetap dari awal paling atas. Karena maksudnya jam 1 ini pada date, bukan pada simulation time. Simulation time ya berarti waktu runningnya. Jadi kita di sini memasukkan nilai yang paling kecil dulu. Nah, sungai tadi itu kalau kita ingat-ingat di Excel itu sekitar 150 debit. 150 meter kubik per detik debitnya untuk kapasitas tampungan. Berarti kalau sebelum maksimal kita tulis aja dulu 15. Katakanlah dia punya debit awal 15. Kemudian didatangi sampai jam 7 hujan tersebut dengan maksimum 150 meter kubik dan berakhir jam 12 siang. Jadi cukup dari jam 1 sampai jam 12 siang. Ini 15. Nah, ini datanya cukup 15, 150, 15. Ini kita isi dengan interpolate. Nah, ini interpolate missing value yang ini. Klik. Nah, ini keisi sendiri. Setelah itu kita lihat di plot datanya apakah sesuai ya. Jadi bentuknya kayak gunung, memang seperti ini. Setelah plot data beres, kita OK. Nah, itu tadi untuk yang hulu. Sekarang yang hilir. Yang hilir cukup klik normal depth. Nah, kedalaman normal. Pada kedalaman normal diminta kemiringan saluran. Kemiringan saluran yang tadi kita punya itu sekitar 0,004. Kalau kita mau cek di HECRAS bisa dengan cara pilih yang view profile. Nah, di sini view profile. Di sini cukup kita klik kontrol. Jadi kita sambil mencet kontrol sambil klik kiri mulai dari bawah sini sampai ke atas. Nah, itu kemiringannya 0,00387. Ya,
salah-salah dikit kita ya. Jadi harusnya bukan 0,004 tapi 0,00387 karena ini berdasarkan pengukuran NECRAS. Oke. Biar sama aja deh, kita tulisnya jadi 0,004. Beda dikit. Kemudian kita oke-kan. Setelah ini sudah beres oke, kita klik file, kita save data airnya yang unsteady flow data dengan cara unsteady. Kita namakan unsteady UAS. Kemudian oke. Kalau ini sudah beres, pastikan di save lagi dan kita close. Kita sudah punya 3 data. Nah, ini data sudah cukup. Maka setelah ini kita tinggal run dengan cara pilih orang yang lagi nanjak nih, perform unsteady flow simulation, atau pilih run unsteady flow analysis. Yang logo aja deh, logo ini nih, yang orang ada yang lagi lempeng, ada yang lagi nanjak. Pilih yang lagi nanjak di bawah help. Nah, ini kita save dulu, klik file, save plan, atau nanti aja deh, terakhir deh. Kita isi dulu semuanya dicentang kecuali yang sedimen, semua dicentang. Terus starting date untuk hujannya kita pilih yang today, sama ini juga today untuk end date-nya. Kemudian startnya dari jam 1, end-nya sampai jam 12 siang. Habis ini kita pilih mapping intervalnya yang semuanya 1 hour ini, sejam, kita pilih jadi 10 menit. Atau ya udah 10 menit lah, biar agak rinci. Per 10 menit jadinya. Nah, 10 menit. Oke, sudah semuanya 10 menit. Kalau yang computation interval biarin semenit. Nah, di sini ada titik 3 di sebelah kanannya. Titik 3 tersebut untuk mengubah di settingan general ini untuk yang flow optionnya. Kita ubah yang number of warm up time step, kita isikan 200.000 atau 2000 saja, 2000. Kita isikan 2000. Kemudian untuk time step during warm up ya, dalam waktu jam kita pilih 2 saja. Jadi ya ikuti sajalah. Kemudian ini kita klik OK. Nah, setelah itu semua beres, kita klik file, barulah kita save. Pokoknya harus di save. Judulnya plan 1. Maksudnya run kita itu dinamain plan. Karena di sini, nah ini nickname-nya, nama pendeknya P1 saja. Kemudian oke. Setelah itu kita compute. Dah, tinggal tunggu sampai beres. Sudah. Kalau sudah berhenti berarti sudah beres. Kita klik close. Oke. Ini sudah endingnya. Kita tinggal lihat hasil-hasilnya. Untuk hasil yang saya pernah buatkan di di contoh PowerPoint, di mana ya? Nah, ini PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya akan saya jelaskan satu persatu dari mana sumber-sumbernya. Pertama, oke, untuk yang ini jelas ya, di ini itu adanya untuk yang gambar koordinat lokasi, yang ini dari Google Earth, kemudian ini dari Demnas. Itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini untuk yang dasar saluran yang tadi saya pernah tunjukin, awalnya di plot di sini nih. View profile. Di sebelah cross section ada view profile. Nah, ini. Tapi ini setelah diisi air, harusnya tadi sebelum diisi air. Ini kan sudah diisi air kan. Jadi untuk ini sendiri kita menggunakan kontrol, pencet kontrol sambil diukur. Klik yang di sini sampai di sini. Nah, jadi ini keluar. Harusnya kayak gini kan. Itu untuk yang PowerPoint yang sebelah sini. Nah, untuk yang ini adanya di geometric data, berarti kita ke tampilan geometric data yang ini. Nah, berarti ini gambar inilah untuk masukin analisis cross section, untuk mengganti ini. Kalau misalkan ini cross section table properties, ini kita didapatkan dari yang ini tabel view detail output. Oh, salah,
sebelahnya lagi. Nah ini. Dah, ini dia. Ini kita panjangin aja. Nah, ini semuanya hasilnya kayak gini. Untuk cross sectionnya. Ini nanti yang kita masukin ke slide. Next, ada flow hidrograph. Nah, flow hidrograph ini hapus saja. Tapi jangan lupa dikasih bacaan ini ya, keterangan. Ini menurut pemahaman kalian. Jadi flow hidrograph itu yang plot data tadi. Kalau kita lihat di data analisis ini, yang flow hidrographnya, kita klik flow hidrograph. Nah ini kita klik plot data, bakal muncul gambar gunung. Nah ini aja, udah. Pokoknya ini yang kita masukin ke dalam PowerPoint. Kita close semua biar tidak berantakan. Oke, next. Ini screenshot yang tadi plan 1. Kalau kita buka lagi, tinggal orang yang lagi nanjak. Nah ini kita screenshot saja. Dan hasil compute-nya ini. Next. Di sini hasil output. Nah, output yang ini barusan sudah saya lihatkan ya. Jadi ini tuh hasil output di sini. Nah, ini hasil outputnya. Kemudian yang bawah ini adalah hasil output tampilan XYZ. Dilihat dari view, kemudian XYZ perspective plot. Nah, yang ini tinggal dimainkan saja. Ininya apa, tampilan angle-nya, sudutnya. Ini kan kalau kita lihat dari petanya, bentukannya itu mana ya tadi ya? Wah, sudah saya close. Ya pokoknya dimainkanlah yang paling sesuai dengan gambar aslinya mana. Terus ini ada atasnya, bawahnya, ditimbang-timbang saja. Nah, harusnya kayak gini kalau nggak salah. Oke, nah ini bisa langsung di screenshot. Ini tuh sebenarnya karena gambarnya gampang banget ya, nggak terlalu sulit si sungainya, jadi nggak menarik. Padahal ini bisa untuk dibaca, apakah dia banjir atau tidak itu bisa kelihatan dari sini. Contoh, ini kita buat agak tampilan tampak samping. Oh, ini tidak banjir. Jadi dikasih 150 ternyata nggak banjir. Karena dia lihat ini semua airnya ada di tepian atas. Ada di bawah tepiannya. Maksudnya tidak meluap. Oke. Oke ya, ini untuk outputnya. Kemudian next. Nah ini hasil titik rawan banjir. Karena di analisis saya harus dibaca, ada tidak yang rawan banjirnya dari titik yang tadi. Kalau kita lihat di tampilan XYZ, ada nggak ya rawan banjirnya? Kayaknya nggak ada deh. Ini harus ditinggiin lagi, atau simpulkan aja nggak rawan banjir, karena memang ini di kota Serang nggak pernah banjir untuk titik tersebut, jadi sulit juga mengatakan itu banjir. Kemudian, nah ini percobaan pertama menggunakan debit maksimum. Tadi kita, kalau saya masukkan kan tadi debit maksimumnya 150, itu tidak banjir. Nah, terus untuk memunculkan tidak banjirnya gimana? Ini tinggal buat cross sectionnya kita munculkan. Ini kita ganti dengan cross section. Contoh, ini data ini kita hapus semua. Kita masukin dari cross section. Dari tampilan cross section yang ini muncul. Ini tinggal kita naik turunkan saja. Kalau kita mau lihat lagi untuk yang tampilan panjangnya di geometric data. Nah ini geometric data. Kita lihat kalau yang pink berarti cross sectionnya ada di hulu. Nah ini yang hulu. Kemudian kita naik turun ke hilir. Nah terus kayak gini. Nah berarti ini memang nggak ada banjir karena tadi tepinya itu masih di bawah. Ini tinggal kita screenshot aja, misalkan di sini, shred, dimasukin ke slide. Nah, misalkan loh kok ini bentuk si sungainya kayak gini, ya udahlah apa adanya karena ini kan hasil dari Demnas ya, bukan hasil pengukuran. Kemudian kita lakukan percobaan kedua yang tadinya 150 jadi 200 katakanlah. Banjir tidak. Nah, caranya kita mengubah debit tersebut, kita ulang lagi nih. Ini kita close dulu. Sekarang kita masuk lagi ke Hekras. Di Hekras ini kita masuk
ke unsteady. Yang tadi unsteady ini air ya. Kemudian flow hidrograph-nya kita edit dengan cara klik flow hidrograph, kemudian pilih flow hidrograph. Nah, di sini kita hapus dulu blok, kemudian delete. Kita masukin lagi dari jam 1 nya 15 meter kubik. Puncaknya jam 7 masuknya jadi 200. Ini percobaan kedua. Kemudian di jam 12 terakhir 15 meter kubik lagi. Kemudian ini kita oke-kan. Tapi kalau misalkan di slide ini kan ada foto screenshot ini flow hidrograph. Jadi flow hidrograph-nya pun lebih baik di screenshot juga dari hasil ini. Nah, di sini plot data. Nah, kok nggak ada? Oh, ini belum diinterpolate. Mohon maaf, ini harusnya diinterpolasi dulu. Interpolasi kemudian diplot. Nah, sudah sesuai. Kayak gini persis. Kalau udah itu di screenshot, dimasukin ke sebelah sini. Next, ini tinggal di OK, kemudian ini di save dulu, klik file, klik save, di close, barulah kita run lagi dengan cara orang yang nanjak ini. Ini udah settingannya sesuai, kita compute lagi. Terlep. Sampai beres, kita close. Kemudian kita lihat hasilnya. Laku mah, ini masih nggak banjir juga. Ternyata 200 pun masih tidak membanjiri. Oke, kalau misalkan kita buat lebih ekstrim deh, jangan 200. Ingin tahu aja banjir tidak? Kita ubah flow hidrograph-nya. Ini kita delete lagi. Mulai dari 15 di awal, kemudian di jam 12-nya 15 juga. Di jam 1 ya, 15. Terus jam 7-nya tadi kan 200, sekarang 1000. Biar tenggelam kota Serang. Kemudian kita interpolasi. Nah, sudah. Kita lihat plot datanya. Oh, ini benar sampai 1000. Kemudian kita OK. Kita save. Close. Kita run lagi. Sekali lagi kita run compute. Terlep. Nah, close. Kita lihat hasilnya di cross section. Wah, barulah dia banjir. Kan ini penampang paling atasnya kan yang ini, seret, ya kan, ini udah lebih dari permukaannya, jadi ablak-ablakan. Nah, ini bisa kita langsung masukin di percobaan kedua ini. Jadi maksudnya kita kasih keterangan aja, oh banjir dengan debit sekian, terus dengan debit sekian tidak banjir, ya dimainkan sajalah. Kemudian untuk slide yang ini hasil perhitungan Excel dari sini itu tinggal pindahkan ke sini. Dikasih keterangan berdasarkan pemahaman kalian, dan ini disimpulkan. Tolong simpulkan 1-6 dengan bahasa masing-masing. Itu cukup penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan japri lah di WA. Saya tutup dengan hamdalah.